kembali lagi dengan saya Meta dan rekan saya Unggul. Kami dari bolasport.com. Kali ini kita akan membahas timnas Indonesia ya, karena kita tahu sebentar lagi Piala AFF akan digelar. Jadwalnya tanggal 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. Nah, kali ini kita akan membahas agak lebih ini ya, segmented gitu. Iya, ini akhirnya ya diumumkan skuad final untuk timnas Indonesia setelah menunggu sekian lama. Tim-tim lain sudah mulai mengumumkan skuadnya sejak beberapa waktu yang lalu, tapi Indonesia baru mengumumkan hari Senin tanggal 19 ya. Ini berarti H-1 ya. Ini tanggal 19. H-1 sebelum Piala AFF ya. Walaupun timnas mainnya tanggal 23 ya. pertandingan pertama, tapi besok tanggal 20 maksud saya sudah resmi dimulai Piala AFF. Dan Sintayong memanggil 23 pemainnya. Ya. Ada nama-nama menarik itu. Sebelumnya TC Sintayong memanggil 28 pemain ya, karena sekarang tinggal 23, itu artinya ada 5 pemain yang dicoret. Nah, dari 5 nama itu ada 2 diantaranya nama kejutan ya, bisa dibilang ya. Ini cukup mengejutkan karena putusan Sintayong mencoretnya. Kita bahas yang 3 dulu ya. Yang 3 dicoret. 3 dicoret pertama. Yang pertama ada Zaki Ashraf, Andi Setio. Satu lagi ada siapa nih? Muhammad Ferrari. Nah, ini menariknya 2 posisi back ya dibuang oleh Sintayong ya sebelum Piala AFF ya. Kalau Zaki Ashraf dan Ferrari mungkin kita tahu ya karena masih U19 ya. Mungkin Sintayong punya pertimbangan-pertimbangan lain, belum menyertakan 2 pemain tersebut. Kalau Andi Setio rasanya mungkin karena kalah persaing saja ya. Ya mungkin karena dia back tengah ya. Ya. Dan di timnas Indonesia back tengahnya cukup Nah, keren-keren. selama TC ini sekedar informasi untuk Bola Supporter ya, Sintayong memang cukup banyak menumpuk pemain di posisi back tengah ya. Ada 7 yang dipanggil untuk TC, tapi pada akhirnya dicoret. Ada Zaki Ashraf, Muhammad Ferrari dan juga Andi Setio sudah berkurang 2. Nah, yang 2 lagi nih Mbak Meta, menarik. Ini ada. Ini juga ini nih posisi lini bertahan. Iya, ini juga posisinya back ya, bisa dibilang yang satu back sudah lama juga membela Indonesia ya. Elkan Bagot sudah debut di 2020 Piala AFF. Akhirnya resmi dicoret ya setelah rumor-rumornya beberapa waktu yang lalu bagaimana nasib Elkan. Ada yang bilang nanti gabungnya pas semifinal, tapi akhirnya Sintayong mengambil keputusan untuk mencoret Elkan Bagot. Nah, kalau Mbak Meta, kita tahu Elkan Bagot dicoret karena jadwalnya ya, jadwal di Gillingham kalau FC ya. Menurut saya tidak mungkin seorang Sintayong itu istilahnya kalau tidak kepepet membuang Elkan gitu. Istilahnya pengalaman Elkan. Dia pengalamannya bagus. Mungkin dia tidak dibawa emang karena jadwalnya di Gillingham FC. Ya seperti kita tahu Elkan ini akan melawan tim Premier League lah. Tapi dalam Piala Liga ya, ada Carabao Cup. Yes, sama Piala FA juga. Ya, nanti lawan Leicester City tanggal 19 kalau nggak salah. Kalau besok langsung ketemu Wolves ya. Tanggal 21 Desember langsung ketemu Wolverhampton itu di Carabao Cup. Memang jadwalnya Bola Supporter ya antara Piala AFF ini dengan beberapa kompetisi di Eropa memang kurang bersahabat ya, karena selama Piala AFF berlangsung, Liga Inggris juga sudah mulai berlangsung, dan Elkan untuk informasi Bola Supporter ada 6 pertandingan yang akan dijalani Gillingham FC ya selama periode Piala AFF. Jadi nggak heran ya Mbak Meta ya kalau karena menurut saya ya Elkan Bagot ini walaupun pemain pinjaman di Gillingham, dia itu adalah pemain reguler. Iya. Dia sangat inti di skuad Gillingham dan beberapa kali dia menjadi senjata rahasia untuk mencetak gol karena sundulannya itu beberapa waktu lalu di Piala FA juga dia mencetak gol melalui sundulan kepala ya. Memang tinggi badan Elkan ini memang sangat berpengaruh ya. Jadi pelatih Ipswich Town juga Kieran McNair juga bilang kalau keputusan Elkan untuk tetap di Gillingham dan tidak berangkat ke Piala AFF itu adalah keputusan yang tepat untuk pemain muda karena dia bisa mendapat menit bermain yang lebih banyak. Iya, dan exposure lawan-lawan kuat juga kan. Ya, lawan-lawan tim Liga Inggris.
seorang klub, bukan seorang ya, klub League 2 ketemu sama tim Premier League. Nah, Ini iya. kesempatan langka banget buat Elkan Bagot. Jika Elkan Bagot dimainkan melawan tim-tim Premier League itu dan dia tampil bagus, otomatis itu akan mengangkat nama Elkan dan sekaligus timnas Indonesia. Ya, betul sekali. Jadi bisa dibilang tidak terlalu buruk juga ya keputusan Elkan untuk tetap tinggal. Kita harus support juga Bola Supporter ya, karena memang Elkan pemain yang masih muda dan masih butuh jam terbang yang lebih lama lagi. Dan beruntungnya kita sebagai masyarakat Indonesia ada punya pemain berkompetisi di Inggris ya, nggak main-main, susah loh main di Liga Inggris. Dan kita bahas satu pemain lagi yang dicoret ya. Yeah. Tadi sudah ada Elkan, dan satu nama lagi yang jadi kejutan adalah Sandy Walsh. Nah, Yes. ini cukup mengejutkan ya Bang Mita ya. Ya ini kan udah diusahain ya. Iya. Kita tidak dibawa. Dua seperti nama itu. ini kemarin Sintayong sempat ke Eropa ya, langsung menemui klubnya untuk silaturahmi ya. Tapi akhirnya Ya mungkin ini kasusnya walaupun belum jelas kayak Elkan ya. Kalau Elkan sudah ada statement dari pihak klub Gillingham ataupun pihak klubnya Ipswich Town gitu Yeah. kan. Nah kalau menurut asumsi saya ini emang kebutuhan Cafe Michelin sih, karena Sandy Walsh juga pemain reguler di sana. ya betul. Dan Cafe Michelin juga punya 4 pertandingan ya selama periode Piala AFF ya. Jadi wajar kalau Sandy Walsh memang tidak dilepas ya, karena memang pemain inti di sana. Dan ditambah AFF kan tidak masuk kalender ya. Nah itu sekali lagi catatannya untuk Bola Supporter, klub sebenarnya tidak wajib untuk melepas pemainnya selama Piala AFF, karena Piala AFF tidak masuk kalender resmi FIFA. Yes, Ya. begitu. Dan jadi kalau Sandy Walsh, Elkan Bagot kita tahu kan bermain di Eropa ya. Dan Eropa mereka- sangat strict banget ya aturannya. Yes, ya. dan mereka itu bermain di kayak bukan yang biasa gitu loh. Iya. Dia ke Sandy Walsh jelas ya, Liga Belgia profesional gitu, Kasta tertinggi. kasta tertinggi, dan dia pemain reguler di sana. Ya mau tidak mau dia harus mengikuti aturan dari klubnya juga. Profesional sebagai ya. pemain profesional kayak gitu. Bukan tidak berarti dia tidak membela timnas ya. Soalnya pas di ini Insta story-nya Ya, Direktur Teknik PSSI di si Sandy Walsh juga sebenarnya mendukung timnas Indonesia di Piala AFF. Mungkin dia akan main di kalender FIFA kayak di Asian Cup. Ya, FIFA Matchday atau Atau Piala FIFA Asia. FIFA Matchday, Matchday-nya yes. terdekat bulan Maret atau Piala Asia, itu belum jelas jadwalnya karena yang ditunjuk Qatar ya. Ya, betul. Nah, kita tunggu saja pemain-pemain Eropa, walaupun tanpa Sandy Walsh dan Elkan Bagot, masih ada pemain-pemain yang berkarir di Eropa juga ya, yang dipanggil untuk Piala AFF kali ini. Ada 23 pemain tadi ya, yang tersisa yang dipanggil, masih ada nama-nama. Kita bedah sedikit ya Mbak Mita ya, kecil-kecil aja ya. Ini aja yang main di luar siapa Oh, aja? yang di luar negeri ada Witan Sulaiman, ada Arhan, terus ada Asnawi. Sekarang Egy sebenarnya kemarin termasuk, tapi Tapi Egy putus sudah ya. putus kontrak. Jadi otomatis yang di Eropa sekarang tinggal Witan. Yes. Yang di Asia masih ada Jordi Amat, ada Pratamara, ada Asnawi, ada Sadil. Sadil juga putus kontrak. Iya juga masih tanpa klub ya, bukan Oke. putus kontrak. Nah, kan udah nih yang absen jelas Elkan sama Sandy Walsh Ya. yang mengagetkan gitu. Nah, sekarang kita bicara dampak mereka. Oh, oke. Absennya mereka buat skuad timnas Indonesia itu seperti apa? Misal nih, kan si Elkan Bagot nih bek tengah. Menurut saya tidak terlalu kehilangan besar gitu. Elkan Bagot. Karena ada penggantinya Yeah. seperti Jordi Amat yang emang juga kita tahu kualitasnya ya. Ya, Yang Eropa. sudah berpengalaman di Eropa, di Liga Spanyol, Nah, terus di Liga di kemarin terakhir, Belgia Belgia juga. kayak gitu kan. Nah terus ini nih yang Sandy Walsh yang digadang-gadang ini bakal jadi pesaing Asnawi di Iya. back sayap kanan timnas Indonesia. Nah ini gimana nih? Ya, jujur saya sebenarnya nunggu Sandy Walsh ini, karena selama ini Asnawi kan tidak punya pesaing di tim utama timnas ya. Kehadiran Sandy ini sebenarnya menambah kompetisi untuk Asnawi di posisi bek kanan. Tapi dengan tidak adanya Sandy Walsh, otomatis saya yakin tetap pilihan utama Sintayong si Asnawi. Tapi menariknya di sini tidak ada nama bek kanan murni ya yang disertakan Sintayong di skuad Piala AFF kali ini. Tapi ada 2 nama yang bisa jadi alternatif untuk Sintayong di
squad Piala AFF kali ini ada Yakub Sayuri. Kemarin lawan Curaçao dia pernah dipasang jadi bek kanan dan performanya cukup meyakinkan. Ada juga Rahmat Irianto. Rahmat Irianto juga bisa. beberapa kali pernah dipasang sebagai bek kanan. Yang saya ingat pertama kali waktu itu di SEA Games ya, dan juga mampu tampil dengan baik. Kita tunggu saja bagaimana nanti Sintayong ya memilih siapa. Yang pasti sih saya perkirakan Asnawi tetap di tim utama. Iya, saya juga mengira Asnawi bakal memegang starter ya. Iya. Nah, tapi masalahnya dia nggak ada backup gitu. Iya, bahaya Backupnya juga ya. bahaya. Backupnya tuh pemain yang bukan posisi aslinya gitu. Iya. Seperti itu. Karena Asnawi juga rawan cedera ya, bisa dibilang ya, beberapa kali musim ini juga mengalami cedera, musim lalu juga cedera. Iya, jadwal juga cukup padat setelah K-League 2 yang sudah selesai, Asnawi TC bareng timnas. Tentu beban otot kan bertambah ya. Ya mungkin ini ya, mungkin kita doakan Asnawi selalu fit gitu. Fit ya itu, soalnya kalau kayak tahun lalu kan beberapa pemain sempat absen karena cedera, karena kartu merah, bikin deg-degan. Kan ini bedanya tuh kan dulu kan kayak jadwal padat kan, pusat di Singapura mungkin 2 hari sekali main. Walaupun sekarang harus terbang ke negara ASEAN gitu, tapi ada jedanya gitu loh. Iya. Misal tanggal 23 main di Indonesia. Di sini, ntar tanggal 25-nya langsung ke Filipina, Brunei kalau nggak salah, di Kuala Lumpur ya. Begitu. Nah, itu menariknya ya. Kalau penampilan kehadiran Sandy Walsh memang mungkin sangat ini ya, kita mungkin ini mewakili netizen atau supporter timnas Indonesia sebenarnya nunggu-nunggu banget ya. Iya. Kapan nih lihat Sandy Walsh sudah nunggu 6 tahun ya, tapi akhirnya gagal ya Indonesia gitu. Tapi kita harus menunggu di bulan Maret. Iya, paling cepat bulan Maret ya di FIFA Matchday. Atau enggak ini timnas Indonesia memiliki laga uji coba biasa. Nah, tapi syaratnya di kalender FIFA. Ini klubnya melepas. Sesuai kalender FIFA. Tapi ya ada pemain naturalisasi lain, Jordi Amat ya, yang akan debut bersama timnas Indonesia di Piala AFF kali ini. Cukup dinantikan juga, apakah bisa menggantikan peran Elkan Bagot. Iya. Menarik sih kalau lihat duel senior duet senior di lini belakang timnas, Jordi Amat dan Fahrudin kan pemain yang sudah berpengalaman ya, ditunjang beberapa bek muda juga. Dan sebenarnya di bek tengah Hansamu kembali. Nah, itu kita luput ya, nggak bicara Hansamu ya. Hansamu kembali ke bola supporter ya. Gitu. Kerja kerasnya terbayar sudah ya, bersama Thomas Doll tampil apik dan juga Sintayong akhirnya melirik ya. Ya, bisa jadi Jordi Amat diduetin sama Hansamu atau Hansamu sama Fahrudin. Ada Rizky Ridho juga. Sebenarnya kehilangan Elkan Bagot ya kita kehilangan, tapi ada banyak pilihan pemain bagus di bek tengah. Ada opsi lain ya untuk Sintayong di timnas Indonesia. Yang agak rawan emang bek kanan sih. Iya, itu tidak ada backup ya. Kalau bek kiri masih ada Edo ya, Pratama Arhan. Bek kanan ini yang agak sedikit sekali stoknya, pemain murni ya, bukan pemain yang biasa beroperasi di bek kanan, tapi pemain yang benar murni bek kanan cuma Asnawi. Ya, itu aja bola sporter ya, pembahasan kita di kali ini tentang skuad timnas. Bagaimana bola sporter, mungkin ada yang setuju kah dengan skuad timnas kali ini? Apakah ada yang kurang atau ada pemain yang harus dimasukkan? Jangan lupa komen aja, drop komen di bawah, nanti kita diskusi bersama-sama. Dan jangan lupa untuk komen, like, and subscribe channel bolasport.com. Akhir kata, Unggul pamit. Saya Meta pamit. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.